Las Vegas Grand Prix. Wow, balapan yang sangat-sangat seru menurut gue ya. Dan seru karena gue tuh diajak nobar sama Video Sport dan Bin Connect di Pizza Ebira Cilandak Town Square. Dan ya, gue mau mengucapkan terima kasih untuk Video dan Bin karena udah ngundang gue untuk nonton F1 bareng. Dan asli seru banget, Paul. Dan bener-bener pengalaman yang asik lah untuk gue. Dan gue dapat hadiah juga di sana karena menjadi Sebastian Vettel di Kahoot ya, dimana gue sapu bersih semua pertanyaan. Sombong amat. Oke, untuk rating gue akan beri rating 8,5 dari 10. Banyak aksi salip menyalip dan banyak duel seru juga. Tapi menurut gue masih sedikit lebih seru yang musim lalu sih sebenarnya. Oke lah, saatnya gue bahas pemenang dan pecundang Las Vegas Grand Prix 2024. Sebelumnya walaupun dia tuh nggak menang, tapi gue akan taruh dia sebagai pemenang pertama, yaitu Max Verstappen, your F1 2024 World Champion. Yes, butuh Max di balapan ketiga terakhir untuk menjadi Jordan dan wow, sangat amat layak ya. Di saat mobil dia tuh masih kenceng, dia masih bisa manfaatin dengan baik dan menang banyak balapan. Di saat mobilnya udah nggak jelas, dia masih bisa melakukan damage limitation di setiap balapan untuk memastikan bahwa dia tuh masih punya gap yang cukup banyak untuk jadi juara dunia. Dan gak hanya di balapan ini, di Brazil kemarin dia mampu memperlebar jarak poin dengan Lando. Balapan itu juga yang menurut gua membuat dia bisa juara dunia di Las Vegas ini. Sebenarnya kita tuh pas awal weekend itu ya udah pasrah aja sama Red Bull gitu. Pakai salah Warrior Wing segala ya kan. Red Bull gives you wings apa Red Bull gives you broken wing ini? Tapi gokilnya dia masih bisa memberikan perlawanan dengan duo Ferrari dan Lewis dan mampu mengalahkan duo McLaren yang struggling banget di balapan ini, nggak tahu kenapa ya. Jadi respect untuk Max yang benar-benar nge-carry Red Bull itu dengan bajainya dan meraih gelar keempatnya. Juan Manuel Fangio, Alan Prost, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, and now Max Verstappen. Oke, sekarang kita ke pemenang aslinya ya, dan yang kedua lah ya. Gue akan berikan ke duo Mercedes yang meraih 1-2. Oke, mereka ini benar-benar kerasukan Mercedes di awal era hybrid di balapan ini ya. Benar-benar dominan, gak tertandingi, dan ya paling di awal aja lah sedikit tertekan sama dua Ferrari ya. Dan Lewis yang blunder di qualifying kemarin dan start di posisi ke-10, pace-nya tuh juga ngeri dan bisa dibilang dia merupakan pembalap tercepat di balapan tadi. Seandainya dia nggak blunder, mungkin dia bisa aja ya menang balapan ini karena pace dia sepanjang weekend ini juga gacor coy. Bener-bener dah nyalip semua pembalap di depannya dengan mudah dan mengingatkan kita dengan zaman Mercedes zaman dulu ya, zaman prime ya. Mercedes tuh meraih 1-2 dan walaupun mereka sudah tidak ada yang bisa diperbutkan lagi di konstruktor, tapi ini merupakan moral boost untuk mereka dalam menghadapi sisa 2024 dan mengawali 2025 nanti. Sebenarnya ya kocaknya gini aja ya, mereka aja bingung kenapa mereka bisa sekencang itu ya kan. Mereka aja bingung apalagi kita ya kan. Next, pemenang ketiga, Ferrari. Oke, banyak orang expect mereka menang ya, tapi mereka merupakan tim tercepat kedua di balapan ini. Mereka memiliki pace di lurusan panjang Las Vegas ini, tapi masalahnya mereka tuh emang agak struggle untuk hangatin ban di awal-awal. Dan Mercedes emang levelnya udah jauh di sini dibandingkan tim lain. Tapi hey, gue udah seneng banget lihat mereka akhirnya menjadi tim serius ya belakangan ini. Malah kumat lagi kemarin dengan insiden Carlos ya kan. Dan jujur ini gue doang atau emang insiden itu nggak diinvestigasi ya? Harusnya itu diinvestigasi dan 5 detik penalti minimum. Tapi ya mungkin stewardnya ngantuk juga karena balapan tengah malam sih ya. Anyway, mereka menjadi tim terbaik kedua, memperketat jarak poin dengan McLaren di standings. Mainlah untuk weekend ini dan Charles bisa aja juga menekan Lando untuk posisi kedua di klasemen itu. Kalau misalkan Ferrari juara konstruktor, Charles finish kedua di standings, apakah makin ceng-ceng itu Lando Norris? Mengerikan. Dan ngomong-ngomong soal Lando dan McLaren, mereka lah pecundang pertama ini dan termasuk Oscar juga ya, pokoknya seluruh McLaren di balapan ini. McLaren, entahlah apa yang terjadi dengan mereka di sini. Gue tuh sampai kaget nontonnya tadi ya. Pace di free practice mereka ya emang so-so, tapi race pace mereka kemarin sebenarnya lumayan oke. Quali juga sedikit underwhelming, tapi di balapan, aduh hai, bener-bener di kelas mereka sendiri cuy. Kelas menengah tapi. Oscar juga benar-benar struggling di sini ya kan, beberapa kali disalip oleh Nico Hülkenberg di awal, tapi ya walaupun masih bisa fight back, tapi pace-nya tuh benar-benar entahlah kemana ya kan. Walaupun udah pit stop di akhir yang pastinya bakal berguna untuk perebutan runner up dengan Charles Leclerc nanti karena dapat fase lap point, sudah pasrah aja lah dan harus merelakan harapan untuk gelar Jordan itu, Lando Norris ya. Gak hanya itu aja, Ferrari juga sudah memperkecil jarak poin mereka di standings. McLaren harus bisa regroup, mulai kembali bekerja sebagai tim sisa 2 balapan ini. Dan pastinya berharap di sisa 2 balapan ini mereka bisa kembali tampil ganas karena ini sudah lampu merah cuy ya, karena Ferrari sudah memberikan lampu merah itu.
dan fokus mempertahankan pimpinan klasemen dan meraih gelar konstruktor itu. Dan ya karena dari awal mereka emang targetnya konstruktor, jadi kalau sampai hilang juga tuh gelar ke Ferrari, udah badut of the year ini tim. Sangat meresahkan. Pecundang kedua, Sergio Perez. Aduh, lu lagi Pak D ke list pecundang ini. Oke lah, Red Bull underwhelming pace-nya dengan salah rear wing itu yang pasti bakal bikin kedua pembalap mereka tuh struggling. Tapi lu lihat apa yang Max lakukan di balapan kemarin dan lihat apa yang dia lakukan. Oke, double overtake dia kemarin tuh keren. Gua harus akui itu keren banget, kelas. Tapi selain dari itu ya gue juga nggak bisa berkata apa-apa lagi ya. Dia juga nggak bisa berbuat banyak dengan start dari belakang karena KO dari Q1. Tapi hasil-hasil kayak gini lagi yang membuat Red Bull tuh udah hampir sulit untuk meraih gelar konstruktor itu. Balapan di mana Red Bull sebenarnya bisa mengalahkan 2 McLaren, malah berduel sama tim papan tengah. Ya dia sih emang coach ya, coach itu kan emang harus beda ya kan, harus membimbing adik-adiknya di papan tengah sama bawah. Edan eta teh, edun. Pecundang ketiga, Williams. Ini ya kan. Oke lah, kita bersyukur dulu mereka bisa balapan dengan 2 mobil, walaupun mereka di-expect juga bakal strong juga di sini. Albon KO di Q1 dan Logan Sargent, maksudnya Franco Colapinto malah nubruk ya kan. Ya akhirnya kru Williams kembali begadang dan akhirnya mampu memastikan Franco tuh aman dengan crash besarnya dan sudah fit untuk balapan. Tapi mobilnya juga harus siap dan akhirnya beneran siap dan harus start dari pit lane walaupun ya. Di balapan nih so-so aja sampai Albon pun lagi-lagi harus DNF dan ya kembali apes gitu ya. Franco Colapinto juga nggak bisa berbuat banyak dan di titik ini Williams sepertinya ya sudah harus puas dengan finish di posisi ke-9 di klasemen. Kecuali ada sesuatu yang terjadi yang besar gitu kayak Alpine kemarin, ya sepertinya mereka emang harus puas di posisi itu. Tapi ya sama sekali bukan hasil yang mereka inginkan lah di Las Vegas karena mereka ini ya kan. Yang mereka inginkan tuh sebenarnya cuma satu, nggak memperibet mekanik aja karena mobilnya tuh ditubrukin mulu. Bener-bener balapan seru, tapi makin seru lagi dengan nobar Jitos ya. Bener-bener dah gue sekali lagi berterima kasih banget untuk Video Sport ya dan Bin Connect mengundang gue untuk nobar ini. Semoga suatu saat nanti kalau ada nobar lagi gitu gue diundang lagi ya guys ya. Dan semoga aja gue juga bisa hadir kembali karena gue juga ketemu beberapa dari kalian di situ dan ya seru juga lah ngomong-ngomong gitu ya kan. Dan ya bisa nonton Max jadi Jordan rame-rame tuh edan cuy feelingnya ya kan. Sampai habis suara gue, jadi kalau kalian denger suara gue rada-rada hari ini ya karena itu, karena gue teriak-teriak pas nonton ya tadi ya. Anyway, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan ini gue nggak tahu gue uploadnya mau di malam ini atau besoknya. Tapi kalau malam ini ya udah, kalau besok juga nggak apa-apa ya kan. Ya wes lah, bagi kalian yang sudah menonton, gue mengucapkan thank you very much.